Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk, Mbak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, kenapa ini kok wajahnya murung? Ada apa? Saya di kelas sering dibully, Bu. Aduh, sering dibully. Tapi Ibu dia sebelum tanya, saya tak tanya dulu. Ini dari kelas apa ya, Mbak ya? Kelas 11 Desain Busana 2. Desain Busana 2. Alamatnya mana rumahnya? Seringga Satra 9 itu. Oh, Teras. Jadi lumayan ya, deket ya dari sekolah ya? Iya. Ke sekolah naik apa? Motor. Naik motor. Kelas 11 ya, berarti sudah lama sudah 1 tahun, sudah alhamdulillah sudah melewati, nggak kerasa ya, tahu-tahu sudah kelas 11. Kalau boleh tahu namanya siapa, Mbak? Felix Serina. Oh iya, Mbak Felix ya. Dia kan lupa waktu kelas 10 kan, dia yang ngajar, tapi kelas 11 kan guru BK-nya sudah berbeda. Dia kan? Oh ya, tadi kembali lagi. Tadi kamu ujuk-ujuk menyampaikan ada pembulian di kelas. Sebelum kita proses itu, Felix duduknya sudah nyaman? Bisa diajukan kursinya biar kamu nyaman? Oke, sudah nyaman? Sudah. Sudah. Ini tadi jamnya siapa, Mbak? Jamnya Bu dia. Jamnya Bu dia. Oke, boleh kita lanjut. Gimana? Apa yang menjadi masalahmu? Saya di kelas sering dikata-katain, Bu. Dikata-katain seperti apa, Mbak? Dibilang saya kurus, jelek. Bahkan orang tua saya juga dikata-katain. Termasuk sampai orang tua juga jadi sasaran pembulian ya. Oke. Terus yang kamu rasakan seperti apa kalau di rumah itu atau di sekolah? Saya merasa kepala saya pusing, saya sering nangis, Ya. bahkan saya malas sekolah, Bu. Sampai kamu punya pikiran tidak mau sekolah Iya. karena ada pembulian verbal di kelas ya. Oke. Ini memang pembulian itu sangat luar biasa ya, dampaknya terhadap anak yang dibully, termasuk salah satunya dari Felix ini. Makanya sekolah kita itu sering kampanye stop pembulian. Karena apa ya, seperti ini salah satunya. Dampaknya apa? Dampaknya kamu menjadi tidak mau sekolah, malas-malasan, bahkan tidak hanya malas, sudah di tahap fase tidak mau sekolah. Kalau di rumah kamu nomor berapa, Mbak? Nomor 3. Nomor 3. Bapak Ibu masih ada semua? Masih. Oke, baik. Nah, nanti Bu Diah bantu bagaimana kamu akan terlepas dari masalah ini. Sudah siap ya? Sudah siap. Oke, santai aja Felix, santai. Kita ngobrol dari hati ke hati. Anggap saja Ibu di sini seperti teman. Jadi mungkin kamu di rumah, kadang-kadang kan anak-anak sekarang itu mau cerita ke orang tua, mungkin karena kesibukan orang tua, jadi kamu tidak berani mengungkapkan. Tapi di sekolah ya harus, karena kalian tanggung jawab dari ibu. Sudah berapa lama kamu mengalami pembulian di kelas ini? Sudah lama, Bu. Sudah lama, 1 bulanan ada? Ada. Oh ya, termasuk sudah lama ya. Kenapa kamu kok baru berani speak up? Saya nggak berani. Nggak berani karena takut dia. Iya. Ini saya apresiasi karena Felix di sini berani speak up, berani cerita kepada pihak sekolah. Nah, di sini tugas saya nanti akan bisa mengurai dari masalahnya. Oke, pembulian ya, pembulian itu sudah zamannya Bu Dia saja waktu itu juga sudah ada, tapi sekarang itu pembulian itu sudah hampir marak terjadi.
di sini tadi valid verbal ya, dari bahasa ya, dikatain sampai orang tuanya jelek, kurus, krempeng. Ini valid. Kamu pernah mendengar itu ya, kita harus berproses, dan proses itu harus diimbangi juga dengan pikiran yang bertumbuh, grow mindset. Grow mindset. Jadi grow mindset itu mungkin pernah dengar ya Felix ya? Pernah? Iya. Lamanya grow mindset apa Mbak? Iya, fit mindset. Dan itu kamu sudah tahu, artinya tinggal kamu berani melakukan itu. Nah, di sini Felix harus bisa menumbuhkan grow mindset itu di pikiran kamu. Di sini Mbak Felix dikatain seperti itu sebagai cambuk, sebagai penyemangat kamu untuk bisa bahwa Felix itu tidak seperti itu. Saya bisa, saya harus. Kamu sekolah harapannya mau lulus atau tidak? Mau lulus ya, karena kamu ini sudah kelas 11 dan tadi disampaikan bahkan kamu sudah mempunyai pikiran tidak mau sekolah karena takut males kalau ke sekolah itu dibully terus. Nah, di sini Felix saya tegaskan kembali, harus menjadikan pikiranmu itu tidak fixed mindset, tapi harus grow mindset. Kamu bisa, Felix bisa, saya bisa tumbuh, dan resiliensi di sini bangkitkan itu. Bangkitnya dari mana, Mbak? Dari mana bangkitnya? Dari kamu harus bangkit itu. Yang bisa menumbuhkan kebangkitanmu itu siapa? Iya, bagus. Harus dari diri sendirinya kali. Nah itu. Jadi pikiran kamu itu harus kamu rubah. Itu sudah termasuk pola pikir yang bertumbuh dan berkembang. Grow mindset. Kamu harus bisa, jangan fixed mindset. Saya lemah, saya jelek, saya kurus. Nah, akhirnya menjadikan kamu itu tadi dampaknya apa? Tadi dampaknya tidak mau sekolah, gampang menangis, suka melamun ya. Jadi Felix di sini harus grow mindset. Saya bisa, I can, saya mampu, saya bisa dan saya mampu. Karena apa? Kamu mempunyai cita-cita yang harus dikejar dan harus dijadikan itu. Artinya saya yakin Felix mempunyai cita-cita toh, dan kamu mau mewujudkan itu toh. Iya. Yang bisa mewujudkan siapa? Apakah Budia? Iya, siapa Mbak Felix? Bagus, ya diri sendiri itu, kamu sendiri yang bisa membangkitkan, menumbuhkan daya lentingmu itu, grow mindsetmu itu kamu harus ada. Di sini sekolah kita kan ada ekstra ya Mbak ya. Nah, kamu mempunyai ekstra apa? Apa kamu mengikuti? Saya mengikuti Dewan Ambalan. Oh, Dewan Ambalan. Kemudian tapi semenjak kejadian ini kamu berhenti ya? Iya. Ya berhenti karena malas itu tadi ya. Nah, ini bagus Mbak. Jadi kamu di sini kan ada kegiatan ekstra setiap hari Jumat. Kamu silahkan tumbuhkan lagi ekstra DA itu. Kamu di situ akan bertemu dengan Bapak Ibu guru pendamping, pembina yang membimbing kamu DA, kemudian teman-teman kamu. Nanti ada perlombaan, ada kemah lintas kabupaten atau bahkan lintas nasional, lintas Solo Raya. Dan kamu bisa. Dan di situ nanti kamu tidak akan terpikirkan untuk hal-hal yang fixed mindset ya, hal-hal yang membuat pola pikir kamu tetap atau menurun. Paham ya sampai di sini ya? Bisa dipahami maksudnya Budia tadi? Bisa. Oke, di sini nanti kamu kan sudah mempunyai kemampuan, yaitu skill kamu. Selain kamu mengikuti ekstra kurikuler DA Dewan Ambalan, kamu mempunyai hobi yang lain?
Saya suka menggambar. Oke, bagus. Itu kamu suka menggambar. Mungkin bisa berkebun juga. Di rumah sudah suka tanaman? Suka ya. Itu silahkan kamu kembangkan bakatmu itu sehingga kamu akan lebih berpikir yang satu langkah dibanding teman-temanmu yang menjelek-jelekkan kamu, teman-temanmu yang bully kamu. Nah, Felix di sini harus ingat visi, misimu, cita-citamu itu harus tercapai. Silakan resiliensimu, daya lenting kamu, grow mindset kamu tumbuhkan secara konsisten dan terus menerus. Jangan sampai hal-hal yang negatif itu, pembulian itu akhirnya merusak apa yang ingin kamu capai. Gitu ya Mbak Feli. Dari pertemuan ini tadi secara baik, secara kamu juga menyampaikan secara terbuka ya mestinya. Ada yang ditutup-tutupi Mbak? Tidak ada. Semuanya sudah disampaikan ke Budia ya. Gimana perasaanmu setelah kita melaksanakan konseling individual ini? Alhamdulillah Bu, saya merasa tenang, nyaman. Sudah merasa enakan ya? Sudah. Tenang, nyaman, itu bebannya berarti sudah mulai turun atau bahkan mungkin harapannya sudah hilang ya. Oke, berarti ke depan mau seperti apa Mbak? Saya ke depan akan menemukan grow mindset. Oke. Terus saya pasti bisa, pasti bersemangat, dan saya akan lulus. Iya Sampai benar, lulus. benar ya. Jadi di sini Felix bisa merefleksikan sendiri dari pertemuan kita tadi ini. Kamu harus menumbuhkan pola pikir yang grow mindset. Kamu harus mewujudkan cita-citamu. Jangan menjadikan yang terjadi di kelas pembulian itu sebagai cambuk, sebagai semangat, sebagai bangkit, kebangkitan atas diri kamu sendiri. Bahwa Felix Felix bisa. Sudah mulai bisa dipahami dan lebih tenang, lebih mampu lagi ya Mbak Felix ya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Tidak Bu. Atau sudah cukup ya? Sudah. Oke, alhamdulillah. Semoga dari pertemuan kita konseling individu dari Mbak Felix, harapannya nanti kamu bisa lebih baik lagi, menumbuhkan resiliensi, daya lenting yang sangat-sangat luar biasa. Kemudian nanti untuk kelasmu nanti Budia akan menyampaikan ke kelas bahwa pembulian itu tidak dibenarkan dan tidak boleh karena berdampak luar biasa yang tidak bisa dirasakan kepada yang korbannya. Oke Meli, kita selanjutnya Budia tetap akan memonitor kamu. Nanti kalau ada apa-apa, kamu bisa datang konseling ke Budia, ke ruang BK. Ya, ini kamu bisa kembali lagi ke kelas. Sudah tidak ada yang disampaikan lagi toh? Iya. Oke, cukup. Kita cukupkan. Mbak Felix tetap semangat, bisa kembali ke kelas. Salaman dulu sama Budia. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Waalaikumsalam.